lowongan kerja di Indonesia itu tahu sendiri ya, harus berpenampilan menarik gitu kan. Ya usia itu kan ya maksimum di atas 27 udah nggak bisa dipakai lagi kadang kan ya. Keluhan dari teman-teman yang baru tamat kuliah atau tamat sekolah itu, Pak, bagaimana kami mau dapat pengalaman gitu kan ya, sedangkan kami nggak dikasih kesempatan untuk bekerja gitu kan. Jadi kayak ayam sama telur, mana yang duluan, telur duluan atau ayam duluan? Orang ketiga tuh kerjanya menghambur-hamburkan uang, ya kan? Nggak ada profit buat perusahaan dibandingkan dengan sales. Iya, ada omset. Kadang anak Gen Z kan kayak gitu. Bener-bener. Maunya langsung tempatnya enak, nyaman gitu kan ya, tidak kena panas gitu kan ya, tidak kena mental health gitu kan ya. Susah. Oke, selamat datang di Cerita Podcast. Hari ini saya kedatangan Kak Cik Denny. Halo Kak Cik Denny. Halo. Oke, Kak Cik Denny ini sebagai mentor, fasilitator di bidang K3 ya? Bisa dibilang. Luar biasa, merendah nih. Tapi boleh diceritain nih, awalnya itu gimana sih menggeluti bidang K3 ini, Kak Cik? Oke, awalnya sih sama ya seperti teman-teman yang lain, kalau masuk kerja concernnya itu harus sesuai dengan jurusan gitu ya. Harus ngikuti jurusannya, harus kerja. Misalkan saya nih di sipil, sipil nih berarti targetnya adalah kontraktor konstruksi. Ya, orang idealis kayak gitu. Akhirnya kerjalah di dunia kontraktor konstruksi sekitar 8,5 tahun. Nah, setelah kerja di konstruksi, ya tahu sendiri ya, di konstruksi itu kecelakaan tertinggi itu ada di konstruksi. Sepakat. Nah, maka dari itu sedikit-sedikit saya belajar tuh gimana sih supaya nggak terjadi kecelakaan kayak gitu kan ya. Tapi dulu masuknya ke ISO dulu. Oh iya. ISO kan 9001, 14000, 45001. Nah, sejak saat itu mempelajari juga tentang K3 dan jadi jatuh cinta nih di K3. Jadi seperti itu. Itu secara singkatnya ya kenapa saya mengambil profesi ya spesialis di K3. Oke, dulu apakah ada tragedi atau apa ketika kerja? Jadi ya udah saya pengen karyawan atau staf di sana itu aman atau gimana? Betul. Jadi K3 itu sendiri kan singkatannya keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Nah, keselamatan itu kan target utamanya adalah mencegah kecelakaan. Kalau kesehatan kan mencegah penyakit akibat kerja. Nah, di sektor konstruksi itu kadang ya pekerja-pekerja itu nggak dikasih yang namanya APD gitu kan ya. Nah, itu kadang kita sedih aja gitu kan ya melihatnya. Ini gimana sih orang kerja ngaduk semen pakai sendal jepit gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu kadang merasa miris aja gitu. Nah, kita berusaha untuk bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan di sana. Ya memang di sektor konstruksi challenge-nya luar biasa ya kalau untuk memberikan edukasi kepada pekerja yang notabene itu kadang pendidikannya aja kadang nggak sampai SD. Gitu. Ya, wah, challenge banget ya. Challenge banget ya. Agak sulit ya ngaturnya. Kadang dikasih sepatu bilangnya berat Pak gitu kan. Kasih sarung tangan panas gitu kan. Dikasih helm berat juga. Nah itu edukasinya ya pelan-pelan kayak gitu. Nah ini untuk teman-teman yang baru sekarang kan ada anak SMA, ada anak-anak SMA ataupun SMK atau baru sarjana lah. Kan ini trennya saat ini 400.000 lebih itu sarjana itu nganggur, sampai doktor itu nganggur. Apalagi SMA lebih banyak lagi. Nah kira-kira peluang K3 itu ada nggak sih gitu? Ya, baru kemarin saya ngeliat ada viral TikTok ya, itu ada job fair di salah satu kota ya, kota besar Indonesia. Itu banyak banget ternyata ya orang yang ngelamar kerja sampai jatuh-jatuh gitu ya. Nah memang nih K3 itu sudah jadi kebutuhan perusahaan, jadi bukan hanya untuk kebutuhan tender doang ya, selama ini kan untuk tender doang ya. Jadi kalau teman-teman yang fresh graduate, yang SMA, SMK sebenarnya itu berpeluang sekali untuk bisa bekerja di bidang K3. Nah kalau di K3 sendiri untuk levelnya SMA atau SMK kita ada pelatihan kerja ketinggian, pelatihan perancang, teknisi perancang, kebakaran, seperti itu. Cuman kalau yang fresh graduate pendidikannya D3 atau S1 itu saya saranin bisa ke ahli K3 umum dulu gitu kan ya. Jangan langsung ke spesialis. Kenapa? Karena kalau udah ke spesialis itu kadang kita bingung nih. Wah misalkan nih saya udah ngambil K3 migas gitu.
berarti otak saya ini udah terkotak-kotak harus ke K3 migas kan gitu kan ya. Nah, kalau ahli K3 umum itu bersifat general dan bisa masuk ke semua sektor industri. Seperti itu peluangnya. Nah, ini bikin teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih, kan ada K3 itu ada yang untuk lulusan SMA sama S1. Kalau S1 kan bisa ahli K3 umum. Kalau SMA itu gimana bisanya? Sebenarnya pilihan teman-teman yang SMA, yang fresh graduate itu ada juga yang sertifikasi BNSP. Kalau di kita itu ada, di Media Tama itu ada petugas K3 atau operator K3, itu yang versinya BNSP. Cuman kalau yang mau versinya Kemenaker, seperti yang saya info tadi, kalau teman-teman yang tamatan SMA atau SMK, itu bisa di TKBT 2, tenaga kerja bangunan tinggi level 2, atau TKBT 1 yang level 1-nya, atau TKPK 1-nya untuk bekerja di ketinggian di atas tower kayak gitu. Atau operator forklift juga bisa, atau petugas P3K, petugas peran kebakaran dan lain-lain. Cuma saya menyarankan sekali ya, kalau teman-teman yang tamatan SMA, SMK, ambil yang BNSP aja, nggak masalah gitu loh. Karena sekarang trennya kalau mau kerja selain punya ijazah ya harus punya sertifikat tambahan gitu loh. Nggak bisa kalau kayak zaman Dono Kasino intro ya, ngelamar kerja cuman bawa ijazah gitu ya, ngelamar nggak bisa. Sekarang tuh harus udah punya sertifikat tambahan ya, hard skill atau soft skill yang mendukung ininya dia, pendidikannya dia, atau kebutuhan dari perusahaan tuh apa, seperti itu. Dan yang paling penting juga, apalagi kalau dia fresh graduate, mau itu D3, S1 atau pendidikan SMA, SMK, ya namanya fresh graduate ya jangan dulu langsung memilih gaji yang gede gitu kan ya. Nah, kadang banyaknya pengangguran tuh gara-gara targetnya itu terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau saya boleh saran sih ya, anggap aja 1 tahun atau 2 tahun pertama tamat kuliah atau tamat sekolah, anggap aja kita lagi magang gitu ya, magang atau internship, ya dikasih uang saku syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Seperti itu sih sarannya. Perlu pengalaman kerja nggak sih kalau pengen lulus SMA itu harus ada pengalaman kerja dulu kah, atau ya udah nggak apa-apa ya ikutan sertifikasi aja dulu, atau gimana nih? Ya, ini yang jadi masalah ya. Lowongan kerja di Indonesia itu tahu sendiri ya. Harus berpenampilan menarik gitu kan. Ya kan, usia itu kan ya maksimum di atas 27 udah nggak bisa dipakai lagi kadang-kadang ya. Terus harus punya pengalaman gitu kan ya. Nah, yang punya pengalaman ini kadang menjadi bermasalah gitu kan. Masalahnya kenapa? Karena keluhan dari teman-teman yang baru tamat kuliah atau tamat sekolah itu, Pak, bagaimana kami mau dapat pengalaman gitu kan ya, sedangkan kami nggak dikasih kesempatan untuk bekerja gitu kan. Jadi kayak ayam sama telur, mana yang duluan, telur duluan atau ayam duluan, jadi kayak gitu. Nah, ini penting ya buat teman-teman semua ya. Jadi ketika kita tamat kuliah atau tamat sekolah, ya kalau misalkan ada peluang ya kan, diambil dulu lah ya. Jadi nggak usah milih. Misalkan nih ada teman saya tuh, kita ada buka lowongan nih misalkan ya, penempatan di mana, di Kalimantan misalkan kayak gitu kan. Apa keluhannya anak agensi? Wah, jauh Pak. Kamu itu baru tamat SMA udah ngeluh jauh. Nantilah ya, tamat SMA, tamat kuliah itu tempatnya kalian berpetualang, explore gitu kan ya. Nantilah saya bilang kayak gitu. Soal gaji, soal apa ya, ambil aja kayak gitu. Itu sih masalahnya ya. Kadang memang balik lagi ke dirinya masing-masing ya. Kadang orang tuh kadang terlalu idealis, harus dapat gaji 8 juta ya kan. Yang alma mater kuning itu bilang, lowongan kayak gini, wah nggak level nih, gaji 8 juta misalnya nih, alma mater kuning nih gitu kan ya. Nggak bisa kayak gitu, sekarang nggak bisa ngandelin perguruan tinggi. Jadi memang harus ada kompetensi tambahan lain. Lain. Nah, berarti aman nih untuk teman-teman SMA atau SMK yang baru lulus, mau cari kerja ya, cari dulu sertifikasinya dulu. Nah, habis itu peluangnya memang banyak ya. Nah, untuk bidang konstruksi apalagi banyak banget ya K3 dibutuhkan. K3 konstruksi itu yang ahli muda K3 konstruksi diperbolehkan SMA. SMA SMK diperbolehkan gitu loh. Jadi saya beberapa kali nyaranin ambil yang K3 konstruksi aja, karena banyak ya orang yang butuh gitu ya. Karena kalau yang K3 lain tuh kadang spesialisnya kan terlalu ini banget ya, materinya kan agak dalam banget, teknis banget ya. Tapi kalau ahli muda K3 konstruksi itu saya ngeliat tuh materinya masih bisa dikonsumsi oleh anak-anak SMK, SMA kayak gitu.
Itu berpeluang sekali gitu. Ambil aja ahli ketiga konstruksi ya. Oke, berarti kalau S1 misalnya anggap aja ada seseorang misalnya, saya juga udah pengalaman bidang sastranya sastra Arab. Pernah ngambil, ada peluang memang untuk ketambang, tapi kita ngambil K3 umum, bisa nggak sih? Bisa. Oke. Jadi ahli K3 umum itu teman-teman ya, itu diperbolehkan untuk semua jurusan. Jadi banyak yang masuk ke YouTube saya itu sama TikTok saya, Pak, bisa nggak saya tamatan sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana informatika dan lain sebagainya? Boleh. Jadi untuk yang ahli K3 umum itu semua jurusan diperbolehkan ya, tapi harus ada ijazahnya. Jadi kalau belum lulus SKL itu ya, lulus tapi masih surat keterangan lulus itu nggak bisa gitu loh. Jadi teman-teman yang tadi dibilang dari sastra Arab pun juga bisa gitu loh, kerja di bidang K3, semua jurusan itu memperbolehkan. Bahkan ya sekarang ini K3 itu udah nyerempet ke yang lain. Contoh misalkan K3 itu sekarang ya saya lihat trennya beberapa perusahaan besar itu bahkan dia butuh orang yang bisa sosial media. Oh, ya kan? Iya. Kenapa? Konten kreator kan? Nah seperti ini ya. Ya. Perusahaan mana sih yang nggak ada konten kreatornya? Tapi konten kreator yang punya basic K3 itu lebih bagus lagi. Oke. Ya itu sekarang banyak tuh dibutuhkan. Bahkan media taman tuh juga butuh ya kalau teman-teman konten kreator ya, mungkin saya ya. Tapi harus punya skill bidang K3 karena nanti influencernya, public speakingnya harus ada K3-nya. Betul. Gitu loh. Perusahaan-perusahaan lain yang gitu. Dan yang dijualnya pun bukan soal kualitas dan lain-lain. Ya K3-nya itu bisa dijual juga untuk di perusahaan kayak gitu. Yang kedua, apa yang dikembangin? Ya IT-nya, ya kan? Sekarang banyak sekali di dunia K3 itu mengembangkan aplikasi-aplikasi ya yang membutuhkan orang yang ngerti coding. Oh iya betul. Iya, jadi programmer saat ini benar-benar dibutuhkan, apalagi udah ada tambahan AI juga kan. Waduh, saya bilang kayak gitu. Jadi K3 itu udah ke digital sekarang, udah arahnya ke sana gitu. Jadi kalau teman-teman punya background digital, punya background K3, misalnya ahli K3 umum, ngelamar di sebuah perusahaan, ya insya Allah pasti keterima karena punya diferensi yang kuat dibanding teman-teman yang lain gitu, pasti dipakai di sana. Ini sepakat sih, saya juga ada teman yang sastra Arab juga, dia di bidang ahli K3 umum, tapi sekarang di ini urusan instalasi listrik. Nah, itu bener kepake, karena walaupun nggak nyambung, walaupun pendidikan sastra Arabnya nggak kepake, tapi karena ada sertifikasi ini, dia katanya awalnya nggak bisa masuk kerja, tapi karena dengan ikutan sertifikasi katanya bisa. Nah, itu dia. Jadi kadang ya di Indonesia itu kadang lucu juga ya. Secari kertas itu menjadi kebutuhan yang sangat penting loh. Nggak bisa di Indonesia tuh beda kayak di luar gitu ya. Memang yang namanya ijazah, yang namanya sertifikat itu sangat penting sekali di Indonesia. Ya, betul. Itu ya. Kadang saya dengar teman-teman yang lain di luar sana kadang nggak butuh, misalnya dia dicoba bisa ya langsung dipakai. Kalau Indonesia nggak bisa, secara administrasi harus lewat dulu gitu loh. Kalau administrasinya nggak lewat, gimana nanti proses untuk interview dan lain sebagainya, nggak bisa gitu loh. Indonesia tuh udah kayak gitu karakternya. Kita udah nggak bisa ngelawan arus ya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus punya seperti sama. Termasuk kalau keluar negeri juga ya. Salah satunya ke Jerman. Saya lebih paham terkait dengan di Jerman. Memang di Jerman itu kalau mau kerja profesional itu butuh banget kompetensi. Kalau harus punya sertifikat kompetensi, kalau pengalaman kerja. Tapi kalau di Jerman kalau punya pengalaman kerja dan ijazahnya linear itu oke. Cuman kalau nggak linear, S1-nya apa, pendidikan pengalaman kerja nggak linear itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus ikutan kayak sekolah vokasi. Nah, harus sekolah vokasi dulu. Kalau sudah lulus, baru bisa kerja di Jerman. Vokasinya di mana? Di Jerman. Nah, kalau kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia memang harus linear semua, tapi di sisi lain peluang kerjanya kan nggak terlalu banyak nih. Oke, berarti memang sertifikasi dan kompetensi di Indonesia itu dibutuhkan banget, terutama dalam bentuk pembuktiannya dalam bentuk ijazah atau sertifikat. Betul. Nah, ini juga pesan juga nih buat teman-teman di luar sana juga ya. Kadang nih orang tuh bingung nih mau ngambil sertifikasi dari Kemenhak, dari BNSP, SDM, PUPR ya kan. Nah, apalagi dan lain sebagainya. Tergantung posisi kita sekarang sebagai apa. Gimana kan ada yang nanya ke saya, Pak, bagusan yang mana? Sebenarnya semuanya bagus, tapi tergantung posisi Anda tuh sebagai apa sekarang. Saya bilang kayak gitu. Contoh nih, kalau dia fresh graduate, pendidikan D3, S1, saya saranin ambil ahli K3 umum. Karena di semua platform untuk
lowongan kerja ya kita sebut saja lah kayak Jobs TV, Jobsdeed, apa segala macam itu ya, LinkedIn, termasuk di Media Tamada Karir, itu rata-rata persyaratannya harus ahli K3 umum. Oke. Ya. Iya. Nah, dibanding misalkan dia tamat fresh graduate, tadi saya bilang, dia langsung ambil misalkan K3 Migas, ambil dari SDM. Itu akan menyulitkan dia. Sempit gitu. ya? Sempit, kecuali kalau dia memang sudah bekerja di sektor migas. Oh iya. Ya, nah makanya saya bilang tadi, kalau dia, posisi Anda sebagai apa sekarang? Perusahaan apa? Kalau Anda memang perusahaannya di migas, ambil K3 Migas, jangan K3 umum. Misalkan Anda kerjanya di tambang nih, ambil POP ya, untuk tambang. Jangan K3 umum, karena itulah yang kepake. Saya bilang kayak gitu. Jadi posisi Anda tuh sebagai apa gitu. Termasuk yang di tamat SMA juga saya bilang, coba survei dulu deh aplikasi-aplikasi untuk lowongan kerja itu. Jadi persyaratannya ngambil banyak apa? Itulah yang diambil. Jangan langsung ke spesialis, karena nanti akan menyulitkan dia. Kecuali yang K3 konstruksi ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya memang background saya kan dari sipil. Saya juga aktif di asosiasi perkumpulan ahli keselamatan konstruksi namanya PAKI. Kita ngelihat peluang itu dan masih banyak kebutuhan untuk di sektor konstruksi. Ya, jadi jangan takut teman-teman semua. Bisa untuk tamatan SMA ya. Nggak mesti sipil STM gitu kan ya, kadang konstruksi itu sipil STM nggak mesti kayak gitu. Yang penting ada keinginan gitu. Iya, memang banyak banget kecelakaan kerja juga di bidang konstruksi. Peluang untuk teman-teman lulusan SMA di ahli K3 konstruksi itu bagus banget, peluangnya banyak banget ya. Dan ini ngomong-ngomong masalah tadi kan sertifikat ya. Ada nggak sih kira-kira persyaratan-persyaratan itu harus apa aja gitu selain dari ijazah gitu? Nah, kalau untuk yang ahli K3 umum tadi, persyaratannya itu pendidikan tadi ya, minimal D3 atau S1. Lalu harus punya ijazah tadi ya, ijazahnya pendidikan harus punya ijazah gitu kan ya. Terus kalau mau pelatihan itu ada yang namanya surat keterangan sehat gitu. Terus harus surat keterangan bekerja di perusahaan kalau memang dia bekerja. Ya, tapi kalau dia nggak bekerja nggak usah. Nah, nanti ada yang namanya fakta integritas. Dia harus hadir selama 12 hari, kalau offline, kalau online 13 hari kalau di Media Tama. Nah, itu aja. Nanti dia ikut pelatihan secara Zoom. Kalau yang ahli K3 umum ya. Kalau yang tatap muka dia hadir. Itu ya persyaratan utamanya untuk ahli K3 umum. Tapi kalau yang K3 spesialis lain nggak jauh beda sih persyaratannya. Ya, cuman bedanya dia udah kerja atau belum kerja. Cuman kalau ahli K3 umum itu diperbolehkan yang belum kerja, yang fresh graduate. Tapi kalau yang spesialis itu harus punya surat keterangan bekerja. Nah, kalau levelnya kayak teknisi K3 peranca, supervisor peranca, TKBT 2, TKPK 1, teknisi ruang terbatas, teknisi penyelamat ruang terbatas, teknisi deteksi gas dan lain sebagainya, itu boleh SMA ya, SMA. Cuman ada beberapa yang harus teknis ya, SMK teknik. Nah, itu juga harus ada tuh, kayak teknisi ruang terbatas itu kadang diminta juga yang teknis dibilangnya kayak gitu. Kalau ada berarti lulusan SMK teknik gitu ya. Teknik kayak gitu. Kayak teknisi K3 listrik itu diwajibkan itu yang SMK teknik, nggak bisa SMP. Tapi kalau yang lain tuh boleh. Bahkan TKBT itu boleh SD loh. Iya. TKBT 2 tuh boleh SD, karena ada yang nanya ke saya juga di TikTok, Pak, saya tamatan SD gitu kan ya. Saya SMP tapi nggak tamat. Sertifikasi apa? Saya bilang TKBT aja. TKBT itu bisa untuk SD. Nanti saya bilang, ya itu peluang loh teman-teman ya. Karena orang yang kerja di ketinggian itu yang punya sertifikasi sedikit gitu loh saat ini. Setiap ada mau ngerjakan JSA, mau perusahaan harus ada JSA, permit ya. Itu diminta si vendor. Kayak gitu. Itu loh. Nah, ini kita penasaran nih, posisi K3 itu di dalam hal regulasi itu seperti apa? Kemudian di posisi perusahaan itu seperti apa? Apakah spesialnya seperti apa sih gitu? Nah, idealnya ya, ideal. Karena perusahaan juga K3 kadang dianggap sepele juga. Saya kan auditor senior SMK 3. Beberapa kali saya mengaudit itu ada memang perusahaan yang memang benar-benar komitmen meletakkan posisi K3 itu di lehernya direktur. Jadi di lehernya direktur. Kenapa? Karena sesuai dengan P2K3 ya, panitia pembina keselamatan kerja. Ada sekretaris di sana. Sesuai regulasinya Permenaker 487, jadi di leher dia posisinya. Dan itu powerful. Dan perusahaan BUMN konstruksi sudah menerapkan kayak gitu. Jadi ketika ada laporan ke atas, dia langsung ke leher. Bahkan di BUMN konstruksi itu ada direktur K3 namanya. Kalau dulu nggak ada. Ya, sejak 2019-2020 banyak kecelakaan itu.
inisiatif dari presiden harus ada direktur, ya direktur K3. Oke. Nah, itu kalau yang ideal ya. Ada juga yang nggak ideal. Taruh di mana? Di bawah GA. Nah, itu ya aduh, kalau saya ngaudit di sana, itu pusing. Kenapa? Karena laporannya mentok hanya di GA gitu loh. Atau di bawahnya HRD, banyak yang kayak gitu. Nah, kalau ngambil tengah-tengah bisa nggak gitu? Oh, iya. Karena kalau dilihat di leher, kalau nggak ideal di bawah departemen, nah dia independen deh. Ada divisi atau departemen sendiri khusus untuk HEC. Nah ini yang normatifnya seperti itu. Ya karena kalau ngomongin soal regulasi mengenai organisasi K3 itu hanya diatur di Permenaker 487 mengenai panitia pembina keselamatan yang kerja yang harus disahkan ke Disnaker setempat. Itu aja. Tapi kalau posisinya ada di mana, itu dikembalikan ke kebijakan perusahaan masing-masing. Kenapa? Karena kalau dia posisinya tidak benar secara organisasi, itu akan menghambat sistem SMK3-nya. Oh, iya. Contoh, ngomongin soal budget. Kalau dia di bawahnya GA, nanti budgetnya mentok di GA aja, atau di HR aja gitu. Betul. Tapi kalau dia di leher, atau minimal dia sejajar dengan departemen lain, secara administrasi budgeting, itu lebih powerful. Makanya kalau saya audit, kalau misalkan audit SMK3 ya, PP 50 2012, kalau di bawahnya GA atau HR, saya jadikan temuan. Kenapa? Karena nggak akan bertahan lama, pasti akan sakit hati sendiri, ya makan hati gitu kata orang ketiga ya. Capek-capek buat program, tiba-tiba kalau dikasih sodorkan beli APD, dibilang nggak ada budget, kan kayak gitu. Benar. Orang ketiga gitu, dibilang apa? Orang ketiga tuh kerjanya menghambur-hamburkan uang, ya kan? Menghambur-hamburkan uang, nggak ada profit buat perusahaan. Padahal kalau dia tidak terjadi kecelakaan kan ada profit secara tidak langsung. Betul. Ini kadang dibandingkan dengan sales. Ada omset nih gitu kan ya. Sekian nih omsetnya, operation sekian nih margin keuntungannya. Ya safety apa keuntungannya gitu. Iya. Nah, ini juga penting buat teman-teman semua kalau nanti sudah kerja ngomong sama direktur, ingat ya, kalau direktur diminta kita untuk presentasi, misalnya direktur kita minta kita presentasi terkait dengan K3, kita harus menyamakan loh. Menyamakan apa? Frekuensinya. Oke. Frekuensinya direktur itu apa? Otaknya direktur itu apa? Duit kan? Iya. Kalau kita ngomong di presentasi kita nggak ada duit, nggak menarik di mata mereka. Benar. Mereka akan ngantuk loh. Oke. Ya. Dan penting juga ya buat teman-teman semua ya, kalau buat presentasi gunakan bahasa-bahasa yang disukai oleh direktur. Apa? Profit. Oh iya. Produktivitas. Efisiensi. Ya kan? Betul. Itu disukai. Nah sering-sering menggunakan itu. Dan kalau misalkan kita nih ada kebutuhan untuk meminta budget, kita harus bandingkan. Misalkan nih, kita investasi misalkan body harness, kan, 10 juta, ya. Dia akan nanya, ini 10 juta ini buat apa gitu. Mahal banget nih, pasti dia bilang cari yang murah aja gitu kan. Bandingkan lagi nih vendornya gitu kan. Dicarilah vendor yang murah, dapatlah body harness yang palsu. Itu berapa kali loh, yang apa-apa. Karena procurement pun nggak ngerti K3, padahal kuncinya itu ada di procurement juga gitu. Nah, cara ngomongnya gimana? Bandingkan dengan kecelakaan gitu. Jadi ketika ada kecelakaan jatuh dari ketinggian, berapa biayanya? Hitung. Betul. Iya. Cara ngitungnya gimana Pak Denny? Saya nggak ada pengalaman misalkan gitu ya. ChatGPT. ChatGPT saya beberapa kali tuh buat presentasi pakai ChatGPT. Misalkan nih, buatkan biaya kerugian jatuh dari ketinggian di sektor konstruksi pada saat backisting misalnya, pada saat pengecoran, itu akan dijabarin, tampilkan itu ya di presentasi. Ini biaya pembelian APD 10 juta, ini kerugiannya, pilih yang mana Pak. Nanti dia akan memikir, wah berarti nggak cuan nih gitu kan ya, gitu ya. Iya. Ya teman-teman semua ya, jadi intinya kalau ngomong sama direktur ingat duit. Kalau nggak duit nggak menarik. Harus ada profitnya gitu. Harus ada profitnya, betul. Tapi memang sih kalau untuk K3 itu memang kadang dipandang sebelah mata ya, karena kan menganggap ya kayak tadi benar nggak ada profitnya dan memang memberikan budget kan. Iya. Tapi sebenarnya itu kayak gunung es kan. Walaupun ya kelihatan kecepatan di bawahnya, kalau kita ada kecelakaan belum biaya asuransinya harus dibayar. Iya. Kepada kecelakaan kerja, belum kita ngurus-ngurus ke pemerintah dan aparat berwajib, itu sebenarnya biaya lebih besar lagi. Bener ya, kecelakaan itu seperti gunung es. Jadi kadang nih manajemen itu kadang melihatnya hanya bagian atasnya aja. Iya. Biar apa? Biar rumah sakit, polisi, ambulan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita turun ke bawah lagi, misalkan kalau di konstruksi itu ada yang namanya kurva S. Oh iya. Ya kan?
berapa sih kerugiannya pada saat progres tertentu? Itu harus dihitung. Kenapa? Karena kalau terjadi kecelakaan, itu proyek harus dihentikan. Harus di stop loh. Minimal 5-10 hari harus di stop ya. Nah, di situ harus dihitung tuh progresnya berapa persen, berapa rupiah. Itu kalau konstruksi pakai kurva S. Kalau misalkan pabrik, ya gampangnya misalkan dia pabrik sepatu lah. Satu hari misalkan 1000 pasang sepatu. Karena kecelakaan harus 5 hari di stop. Kalikan itu 1000 kali 5 hari, berapa kerugian? Itu baru ngomongin soal kerugian ya. Kerugian yang paling bawah. Ada lagi yang paling bawah lagi apa? Brand. Wah, oke. Brand ini luar biasa. Ya, kita tahu sendiri banyak brand yang harga brandnya itu lebih mahal daripada si harga perusahaan. Contoh sebut saja Sariwangi, ya kan? Jamu Nyonya Menir, gitu kan? Itu kan brandnya kan udah dibeli dan harga brandnya itu lebih mahal. Betul. Dan pertarungan brand ayam goreng Soeharti, ya kan? Nyonya Soeharti dan lain-lain itu kan brand, ya kan? Apalagi yang ribut geprek bensu, ya kan brand. Nah, kebayang kalau misalkan di perusahaan kita ya ada kecelakaan, brandnya rusak. Nah, di sektor konstruksi ya kalau ada fatality, nggak usah konstruksi deh, tambang, kalau ada fatality meninggal, itu dia bisa di blacklist brandnya dia, perusahaan dia. Ada yang di blacklist 2 tahun, 3 tahun. Nah, kalikan itu berapa rupiah akibat kecelakaan fatality, brand kita jadi rusak. Nah, yang kayak gitu. Belum lagi kalau ngomongin soal regulasi. Ya, kalau fatality itu ada denda ya, mulai dari 100 juta sampai 500 juta. Ya. Kalau ngomongin soal undang-undang kan ada undang-undang 1970 kan, 100.000 ya, 100.000 kecil, ya kecil, tapi 1970. Ya kalau dibawa ke pengadilan itu ada inflasi. Ya kan inflasi 10% aja per tahun berapa? Ada perusahaan BUMN kena sanksi itu hampir 1 miliar gitu loh. Gara-gara si regulasi itu. Jadi jangan anggap remeh 100.000 di Undang-Undang 1970. Ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja di 13/2003 dan lain sebagainya. Banyak loh undang-undang yang mengatur sanksi denda, sanksi pidana mulai dari 1 tahun sampai 5 tahun gitu. Kalau ngomongin soal regulasi ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih ke teman-teman bahwa kan memang peluang banyak banget. Kira-kira peluang paling banyak itu di bidang apa aja? Dan resiko yang kecelakaannya paling tinggi itu bidang apa aja nih, Kak Jack nih? Itulah tadi. Peluang paling besar saat ini konstruksi. Kecelakaan terbesar di konstruksi. Jadi imbang. Jadi imbang. Betul. Jadi saya ngelihat nih peluang kerja untuk di K3-nya sendiri itu lebih banyak di konstruksi ya. Karena beberapa kali saya ngelihat mau itu perusahaan anggaran dari PUPR atau anggaran dari SDM dan lain-lain, itu konstruksi paling banyak dibutuhkan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk di industri-industri lain, seperti saya ada di WDB kemarin itu sampai orang safety-nya itu hampir 70 ribuan. Oh, banyak. Ya. Saya aja kaget, berapa orang safety 70 ribu? Wow, saya bilang ya, di WDB itu. Saya juga kaget, auditornya ada berapa? Ada sekitar 200 ya, untuk mengaudit semua area sana, kan di kawasan. Nah itu, jadi peluangnya ya cukup besar. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada lowongan kerja HSE, apalagi teman-teman punya 2 tahun, 3 tahun pengalaman, itu bakalan dicari. Jadi kayak gitu. Jadi paling awalnya tadi, jangan langsung mematok harga. Itu aja sih intinya. Jadi kalau baru tamat kuliah udah minta sekian gaji ya agak susah gitu loh. Kadang anak Gen Z kan kayak gitu. Bener-bener. Maunya langsung tempatnya enak, nyaman gitu kan ya, tidak kena panas gitu kan ya, tidak kena mental health gitu kan ya. Susah. Zaman kita kan milenial kan, wow, dihajar semua. Tapi anak Gen Z, aduh, saya bilang kayak gitu kan. Ya udah, teman-teman Gen Z ya balik lagi ya. Ya cobain. Ya, jangan takut gagal ya. Kata orang tuh, kalau kita nyoba gagal berarti kan ada hasil gitu kan. Daripada kita nggak nyoba sama sekali, kita nggak tahu hasil gitu loh gitu. Ya, ini sepakat memang. Kan banyak orang Gen Z ataupun gen yang lainnya lah. Banyak, wah ini pengangguran banyak banget di Indonesia. Sebenarnya itu kan ada sesuatu yang di luar kendali kita kan. Pengangguran, ada inflasi, ada ekonomi memburuk, itu kan di luar kendali kita. Tapi kan sebenarnya dalam kendali kita adalah bagaimana kita mengelola diri, mulai upgrade skill, mulai upgrade soft skill. Nah, salah satunya kalau teman-teman saat ini sedang, wah saya
lapangan kerja susah. Sebenarnya bisa ada 3 hal sebenarnya. Kalau yang saya pernah dengar, pertama kita upgrade skill, upgrade soft skill, sama yang ketiganya kita coba berlatih untuk berjualan. Iya. Nah, mungkin teman-teman saat ini kalau jualan nggak bisa karena kan resikonya tinggi misalnya, ya udah upgrade skill atau soft skill teman-teman. Salah satunya nanti teman-teman bisa latih dengan ahli K3 umum atau ahli K3 lainnya. Nah, ini pertanyaannya nih menarik. Gajinya berapa sih untuk SMA sama S1 sekarang? Terkait dengan gaji ya teman-teman semua ya, agak ribet ya. Range-nya lah. Range-nya ya. Kalau misalkan kita tergantung area sih. Kalau misalkan fresh graduate paling UMR gitu kan ya, atau UMK. Cuman kadang beberapa perusahaan kadang juga di bawah UMR atau UMK. Oke. Nah, yang saya bilang tadi, bertahan dulu deh. Setahun 2 tahun dengan gaji misalkan ada peluang tapi gajinya di bawah UMR atau UMK. Nah, kalau teman-teman udah setahun 2 tahun kerja, bisalah ya untuk bergaining ya kan. Yang tamat SMA itu HSI bisa 5 juta, bisa 8 juta seperti itu. Tapi tergantung perusahaannya ya. Kayak di Mediatama sendiri kita punya ada 50 karyawan sekarang ini ya kan. Dan dominan 85% Gen Z gitu. Itu tuh ngaturnya susah banget gitu kan ya, gimana tuh cara ngaturnya, kadang emosi sendiri gitu kan ya. Nah itu balik lagi saya bilang kayak gitu, tergantung komitmennya, Anda komitmennya seperti apa gitu ya. Nah itu ya. Tapi kalau tamatan S1, D3 kayak gitu ya, ya kalau di HEC itu bisa startnya bisa di 7 juta, bisa di 8 juta, balik lagi tergantung perusahaannya. Kalau emang dia udah punya pengalaman 2 tahun, 3 tahun kerja di K3 bisa 2 digit, bisa di angka di atas 10 juta. Bahkan teman saya seorang sarjana teknik informatika saat ini ya, luar biasa ya, teknik informatika kerja di K3, sekarang jadi kepala teknik tambang gitu kan ya, lucu ya, kepala teknik tambang itu saya tanya tuh range gaji kamu berapa, saya bilang 35 sampai 40. Wow, main loh ya, tapi memang dia mulainya dari nol banget gitu loh. Oke. Ya dia tuh orangnya, saya tahu persis tuh, dia orangnya mulai dari operator bahkan, operator alat berat, dia cobain tuh, ya kan. Tahu sendiri ya teknik informatika kalau dia nggak upgrade ilmu codingan dan lain-lain nanti lepas kan ilmunya kan gitu kan ya. Nah, dia upgrade, dia langsung turun bener jadi operator, jadi apa, tapi naik, dia tahu tuh target dia apa, dia naik tahap demi tahap dan sampai sekarang jadi kepala teknik tambang di salah satu perusahaan tambang terbesar Indonesia. Saya tanya berapa gajimu, saya bilang 35 sampai 40 juta, dia bilangnya itu. Wow, saya bilang kayak gitu kan. Dia cerita tuh, ya bener. Ya kalau mau di K3 itu ya harus capek gitu, kayaknya harus capek dulu. Kalau Anda nggak takut panas, takut capek, takut berkeringat gitu kan ya, jangan di K3. Karena K3 tuh ya kayak gitu. Kalau Anda yang maunya rapi, bersih gitu kan ya, wangi, ya kerja di bank aja gitu kan ya. Nggak usah di K3 gitu. Tapi kan spesifikasinya beda lagi. Iya, harus tinggi, berpenampilan menarik, nggak boleh ada jerawat. Betul, usia maksimal. Usia maksimal 25 lah. Oke. Gitu sih untuk melihatnya ya. Jadi tergantung, sebenarnya ada yang UMK dan di bawah UMK atau UMR ya. Iya. Tapi tergantung dari perusahaan dan tergantung bergaining teman-teman. Iya, Nah, betul. kira-kira gimana sih tip dan trik dari Kak Cara Denny nih? bergaining. Nah, kira-kira untuk fresh graduate atau yang sudah pengalaman, biar ketika interview itu, wah ini kayaknya insightful banget nih, kayaknya cocok dan gajinya kayaknya bakal dikasih sekian gitu. Oke. Jadi ini ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ini ngomongin soal interview akhir ya. Oke. Interview akhir ya, kalau interview awal dilihat di TikToker banyak lah itu ya, interview awal. Kadang nih ya, pertanyaan yang paling sering diajukan oleh user apa kelebihan Anda? Betul kan? Sering banget kan ditanya. Betul. Tapi anak-anak Gen Z jawabnya apa? Loyalitas, bertanggung jawab, apalagi adaptasi. Itu kan jawaban klise, ya kan? Kita kayak users kayak saya tuh males banget gitu loh mendengar jawaban kayak itu, klise banget. Ya, ingat kalau Anda sudah interview akhir dengan user, ya user tuh anggap aja direktur atau GM lah. Otaknya mereka tuh apa? Duit, ya kan? Jadi ketika meng-hire Anda menguntungkan nggak buat perusahaan? Itu. Jadi ketika kita ngomong apa kelebihan Anda, ya kan? Jadi yang kita ceritakan tuh diri kita ini menguntungkan nggak buat perusahaan? Oke. Contoh, misalkan teman-teman melamar sebagai ahli K3 di sebuah perusahaan besar dan Anda sudah dengan user nih terakhir. Ya, ketika ditanya apa kelebihan Anda, kita harus ceritain yang menguntungkan buat perusahaan itu apa. Contoh paling gampang deh. Pak, saya sudah ahli K3 umum nih Pak.
Ya kan? Saya punya sertifikat ahli K3 umum, Oke. ya kan? Kalau di training di media tama mahal loh, ya kan? Tapi saya udah punya nih Pak, jadi Bapak nggak perlu trainingin lagi gitu kan ya, cukup meng-hire saya udah punya sertifikat. Silakan nanti sertifikatnya mau dipakai tender, mau dipakai CSMS, P2K3 dan lain-lain. Itu satu, bisa kita jual tuh. Apalagi kalau teman-teman sudah punya sertifikat spesialis kayak ahli K3 lingkungan kerja, ahli K3 listrik, itu lebih menjual lagi karena itu pelatihannya mahal dan waktunya panjang. Ingat ya, jual sertifikatnya gitu ya. Yang kedua, apalagi misalkan nih Anda ngelamar sebagai seorang ahli K3, apa sih yang menguntungkan buat perusahaan? Berarti kan mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, gimana caranya? Misalkan, Pak, saya punya skill bisa membuat hazard identification, risk assessment, and risk control, ya kan? Dan membuat program-program K3 sehingga saya bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan. Ceritain kalau kita bisa buat HIRA, bisa buat JSA, bisa buat Upermit, atau pengalaman kita yang dulu kita bisa ceritain sebagai kelebihan gitu. Terus apa lagi? Saya punya pengalaman membuat CSMS, ya kan? Kontraktor Safety Management System. Itu benar-benar dipakai. Jadi kalau orang punya skill CSMS, teman-teman kalau belajar CSMS bisa lewat ke YouTube saya atau ke YouTube yang lain, atau teman-teman carilah pelatihan CSMS. Itu menguntungkan sekali. Itu bergeningnya luar biasa itu. Kalau kita bisa buat CSMS, kita ceritain, CSMS ini untuk persyaratan untuk tender di pertambangan minyak dan gas bumi. Saya bisa buat sehingga perusahaan kita bisa menang tender. Duit kan? Ya. Duit. Apalagi saya bisa buat prosedur SOP K3, ya kan? Dibanding kita sewa konsultan bayar, disewa Pak Denny mahal gitu kan ya. Lebih baik ya ceritain kalau kita bisa buat SOP prosedur. Nah, gimana cara buat prosedur? Ya Anda cari aja gitu loh. Misalkan Anda udah kerja, cari yang namanya manajemen representatif atau sekretaris P2K3 atau dokumen control center, dia pasti akan punya master prosedur. Iya. Di sana. Tinggal adaptasi ya. Tinggal adaptasi lagi ya, pendekatannya gimana gitu kan ya. Jangan lewat WA minta dong prosedur. Itu kurang ajar gitu kan ya. Ya deketin lah, ajakin ke Starbucks atau minum kopi dan lain-lain ya. Dan masih banyak lagi. Intinya apa? Kita harus menyamakan frekuensi kita sama yang nanya kita. Dan yang paling penting, kita harus tahu ini perusahaan apa sih gitu loh. Kalau dia perusahaan tambang, ceritain. Kita harus korek-korek tuh, ya. Perusahaan tambangnya itu kayak apa, kelebihannya apa, angkat-angkat kayak gitu. Kita harus cocokin, samain. Jadi jangan lagi jawab klise gitu ya. Apa? Loyalitas, integritas, tanggung jawab, apalagi adaptasi. Aduh, klise banget ya. Janganlah teman-teman ya jawab kayak gitu ya. Coba cari kelebihannya ya. Ini teman-teman pada senyum-senyum nih. Ini soalnya gitu. Semua ya, jawabannya sama ya. Ada si TikToker Vina ya. Iya, benar. Oke, nah kan ada nih, selalu ada banner di bulan tertentu kan. Ada tentu terkait dengan keselamatan kerja. Apakah keselamatan itu hanya di Indonesia aja kah, atau di dunia internasional juga ada? Dan apa sih artinya lambang itu tuh? Ada plus, ada gergaji atau gergaji ataukah apa nih mungkin teman-teman? Ya, oke, boleh cacing nih. Oke, kalau di K3 sendiri ya kan, di Indonesia sendiri ya ada namanya bulan K3. Ya, 12 Januari sampai dengan 12 Februari ya kan. Kalau bicara logo K3 di Indonesia, logonya seperti ini ya teman-teman semua ya. Ada roda gigi 11 artinya 11 bab dalam Undang-Undang 1970. Ada palang, ya, tulisan utamakan kesehatan kerja. Nah, itu semua diatur di regulasinya Kemenaker 1135 tahun 1987. Yeah. Nah, gitu. Itu diregulasi di Indonesia. Yeah. Ya. Di luar negeri juga ada. Jadi masing-masing negara punya sistem K3-nya sendiri-sendiri. Cuman bagaimana sih cara negara satu dengan negara yang lain berkomunikasi terkait dengan K3? Ada yang namanya ISO, ISO 45001 versi 2018. Nah, disitulah standar internasional. Misalkan nih, ya Indonesia kerja ke luar negeri. Nah, harus punya ISO 45001 2018. Kalau di lokalnya sendiri ada namanya SMK3 PP 50 2012. Tapi kalau SMK3 PP 50 hanya untuk di Indonesia. Tapi ketika kita keluar, orang luar harus sama nih jembatannya. Siapa? ISO yang buat. Ya, ISO 45001 2018. Yang buat siapa? Ada namanya IOS. International Organization for Standardization. Nah, bagaimana dengan sertifikatnya? Sertifikat kompetensinya. Nah, di Indonesia kalau sertifikat Kemenaker, maaf ya, kadang nggak diterima di luar gitu ya. Ya, harus punya sertifikat yang BNSP. Dan BNSP ini bisa menetralisir untuk
lowongan kerja di luar ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kita, karena SKKNI kita pun sudah diakui nih di Asia Pasifik nih gitu loh. Iya, jadi kalau teman-teman punya sertifikat BNSP itu bisa keluar, atau ada lagi sertifikat NEBOS ya kan, atau sertifikat yang lain. Cuman kalau sertifikat yang lain cenderung agak tinggi harganya gitu kan. Dan kadang juga trainingnya online kayak gitu kan, dan pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Ya kalau misalkan teman-teman punya keinginan kerja di luar ya, teman-teman harus punya dulu di Indonesia. Jadi teman-teman harus punya pengalaman dulu. Oh, pengalaman dulu. Pengalaman dulu di Indonesia, Oke. kan? Berapa tahun tuh, Kak Cik? Ya 5-10 tahun lah. Pengalaman teman-teman saya yang ke Qatar, kemana gitu kan ya, dia minimal harus segitu dulu deh. Berarti fresh grade belum bisa ya? Kecil? Kecil kemungkinan ya, kalau langsung keluar ya. Kecuali memang kalau misalkan ada orang dalam atau koneksi ya mungkin bisa ya. Cuma kalau benar-benar kita nggak ada koneksi, kita ngandalin diri kita sendiri, ya kita kerja dulu deh di perusahaan tambang atau minyak deh. Minyak deh yang lebih banyak dipakai ya. Okay. Perusahaan minyak 5 tahun lah. Ya ambil semua sertifikasi internasional. Ya mungkin ada lowongan kita masuk ke sana. Oh, kayak gitu. Termasuk teman-teman yang mau kerja di perusahaan minyak, gas bumi di Indonesia itu juga agak mirip-mirip ya. Adik saya contohnya ya, dia nggak bisa langsung ke Pertamina gitu loh, tapi dia lewat subkonnya Pertamina dulu. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau kerja di sana, ya harus lewat bawah dulu gitu kan, nggak bisa langsung jepret gitu. Nggak bisa. Zaman sekarang tuh kalau nggak ada koneksi di sana, ya susah gitu loh. Kita harus punya dari nol banget gitu loh. Jadi nol banget gimana? Masuk ke subkonnya dulu. Oke. Oh ini subkonnya nih, kontraktornya Pertamina misalkan ya. Masuk lewat sana, nanti kita deketin orang safety-nya si Pertamina itu. Nanti ketika ada lowongan diinfokan oleh mereka dan bisa masuk. Tapi tetap masuknya lewat tes. Cuman kan kalau udah tahu nih siapa HEC-nya itu bisa. Banyak beberapa kejadian tuh orang HEC subkon ya masuk ke Menkon, nanti di Menkon masuk ke user. Ya kayak gitu tahapannya. Iya, ini adalah namanya itu soft skill networking, teman-teman. Nah, itu dia. Nah, networking juga butuh juga kayak alumni, alumni perguruan tinggi atau alumni dia pelatihan, ya kan? Itu bisa untuk networking orang dalam. Nah, tapi bener sih perlu itu. Selama ini saya pun jujur lah ya, kerja pun sebenarnya full networking. Karena ada teori menyatakan bahwa kalau kita ingin menjadi seorang networking bagus gitu, kita itu harus sering memberikan giver atau jadi itu seorang giver, bukan sebagai tag gitu ya. Giver itu harus memberikan manfaat tuh, kayak tadi bener harus ada cuannya apa gitu. Kalau nggak memberikan manfaat lah. Terus-terusan ketika orang ngelihat tuh notice, oh dia ternyata selalu memberikan. Nah lama-lama orang tuh, oh ternyata dia itu bagus, ternyata dia itu ini. Nah akhirnya direkrut seperti itu teman-teman ya. Give before you get. Itu. Iya. Apalagi kalau teman-teman bisa buat konten ya. Sekarang ada beberapa alumni kita, dia nggak ngelamar, tapi dia sering buat konten YouTube, konten di Facebook lah atau di TikTok lah ya. Dia direkrut dia. Direkrut buat apa? Ya tadi jadi influencer. Jadi influencer K3 gitu loh. Kenapa? Karena itu jadi kebutuhan sekarang gitu loh. Iya, benar. Jadi kalau teman-teman punya skill influencer atau apa, kembangin deh kayak gitu ya. Dan fokuskan gitu loh ya. Jadi jangan ya nyoba-nyoba tapi nggak selesai gitu, agak susah gitu loh. Konsisten gitu loh. Mau fokus di mana? Kayak saya dulu, kok pada ini ngambil di K3, ya saya terlalu cinta sama K3 gitu. Bahkan saya ngajar pun saya nggak ngajar lagi yang kalau dulu saya ambil semua kayak K3 listrik, konstruksi, kebakaran saya ngajar semua. Kalau sekarang ya udah hanya fokus di spesialis SMK 3 aja gitu. Jadi saya hanya ngajar ahli K3 umum, materinya hanya SMK 3, ahli K3 listrik SMK 3. Auditor SMK 3 ya auditor SMK 3 itu aja saya udah kewalahan gitu loh. Gitu, jadi K3 pun ada spesialisnya loh. Jadi kalau misalkan teman-teman nih tertarik nih, misalkan Pak saya tertarik di kimia misalkan gitu ya, atau background saya misalkan pendidikan di kimia, ambil ahli K3 kimia. Satu kesehatan gitu. Iya, kesehatan ada K3 rumah sakit. Paramedis K3 muda, hiperkes. Iya, banyak loh ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, K3 tuh rumpunnya luar biasa, skupnya luar biasa. Jadi semua industri membutuhkan. Semua industri jadi kebutuhan. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan administrasi aja sekarang. Nah, ini kalau tantangan nih seorang K3 itu biasanya waktu dulu bekerja sebagai di K3 di lapangan gitu ya. Itu rata-rata apa sih? Tantangan pertama kali
kita terjun di K3 apa? Dianggap petantang petenteng. Kayak sayur gitu. Kenapa? Karena baju kita ini baju merah gitu kan ya. Kadang dibilang semut merah gitu kan. Semut merah tuh suka gigit kan ya. Nah, tantangan pertama adalah memang komunikasi. Kalau emang kita komunikasinya nggak baik sama pekerja, kita akan dianggap sebagai musuh gitu loh. Ya, itu tantangannya di sana. Jadi komunikasi, bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik dengan pekerja, apalagi sektor konstruksi ya. Kalau kita ngomong salah nih, sorenya bisa dicatok kita, bisa ditusuk kita. Kenapa? Karena sektor konstruksi tahu sendiri pendidikannya di bawah semua itu kadang, ya kan? Jadi cara berkomunikasi kita tuh harus baik, itu tantangannya. Berarti selain kita mempelajari ahli ilmu K3 umum, kita juga harus pandai public speaking gitu ya? Public speaking, ngomong, pendekatan dengan pekerja. Dan pekerja itu tidak bisa hanya sekali doang, harus 2-3 kali harus diomongin. Kalau nggak akan denger mereka. Dan yang paling penting juga ya teman-teman ya, saya punya pengalaman juga. Kalau memang pekerja di lapangan itu dia tidak menggunakan misalkan ya, tidak menggunakan safety shoes, jangan langsung ditegur orang itu, lewat atasannya dulu. Siapa mandornya? Karena kalau kita langsung negur si orangnya, apalagi ini pekerja harian ya, dia nggak akan denger, dia hanya mendengar ke orang yang bawa dia. Siapa mandornya? Mandornya yang kita panggil. Nah, jadi ilmu-ilmu kayak gitu kan ada di lapangan ya, kayak gitu ya. Saya juga ngalamin kayak gitu. Jadi kita nggak bisa gampang, oh saya seorang safety officer nih di konstruksi, langsung wah ini salah, nggak bisa. Kita harus lewat siapa atasannya dulu, siapa lagi atasannya lagi gitu. Kalau emang dia mental di mandor, di atasannya lagi, kayak gitu. Jadi kayak ada birokrasinya juga gitu, komunikasi. Politik juga. Iya. Kalau nggak kita nggak diakui gitu loh. Banyak orang K3 tuh nggak kuatnya itu kayak gitu. Apalagi di sektor konstruksi itu, kalau emang orang udah bisa bertahan K3 di konstruksi ya, lalu dia pindah ke K3 tambang, K3 migas dan lain sebagainya, itu udah gampang banget ya. Tapi kalau dibalik nih, orang K3 tambang, K3 minyak ya, kerja di konstruksi, wah cuman sebulan doang resign dia, karena nggak akan kuat. Gitu ya. Susah banget, bebal kata orangnya, nggak ngomong sama pekerja itu bebal banget. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing gitu loh. Ya, jadi teknik komunikasi itu penting sekali ya, minimal ya melakukan safety induction, safety talk, toolbox meeting. Itu selain kita harus ningkatin secara keilmuan kita di bidang K3. Baik. Nah, tadi kan saya ngelihat ada teman katanya kerja di luar negeri gitu. Nah, itu peluangnya memang ada ya ke luar negeri, ada itu lebih banyak ke daerah mana? Ke Eropa kah atau Arab Saudi atau mana? Kalau ngelihat teman saya ya, lebih banyak ke timur gitu ya. Oh, minyak ya. Minyak gitu. Karena perusahaan di kita ini terlihatnya itu memang minyak kan yang paling dominan kan gitu kan. Jadi orang di sana pun melihat apa kompetensi orang kita itu di sektor minyak gitu. K3 migas yang lebih banyak gitu. Itu persyaratan umumnya berarti sertifikat yang di dalam negeri maupun yang diakui buat di luar negeri, pengalaman sama berarti apalagi? Apakah ada apa? Secara engineering. Oh. Iya. Jadi kalau dia punya K3 pun dia harus secara engineering. Kenapa? Karena saya juga punya pengalaman. Pada saat itu ada yang namanya di salah satu perusahaan pabrik semen gitu kan ya, semen terbesar di Indonesia, ribut antara divisi HSE murni sama divisi operasional produksi. Kenapa? Karena yang kalau HSE murni ini kadang ya ngasih cuman ini stop cut gitu, disuruh stop kerja gitu. Padahal orang produksi harus produksi terus, berantem kan akhirnya kan. Nah pada akhirnya si bagian produksi menciptakan lain namanya safety lagi, namanya apa? Safety engineer. Iya benar. Fungsinya buat apa? Safety engineer ini yang menjembatani dengan safety murni. Kadang nih orang yang safety murni ini dia hanya fokusnya di K3-nya aja, tapi tidak mengetahui secara engineering. Nah jadi teman-teman juga ya, ketika kita sudah punya pengalaman di K3, kita harus nyemplung juga di bagian produksi, di bagian ke-engineeringannya, supaya apa? Supaya orang tuh tahu, oh K3 itu meningkatkan produktivitas loh. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah itu benar-benar dicari. Makanya sekarang kalau teman-teman lihat ya, di aplikasi lowongan kerja ada yang namanya safety engineer. Itu banyak banget yang minta. Ya, tapi balik lagi pendidikannya harus teknik biasanya. Itu linear ya. Ya harus linear gitu. Nah itu, tapi tidak menutup kemungkinan sih, ada juga yang non teknik masih bisa juga. Ada peluang. Ada peluang. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari
awalnya Kak Cikde ini kan dari teknik sipil, kemudian di bidang konstruksi, itu tuh gimana sih prosesnya sampai sekarang itu menjadi apa gitu? Apakah masih cukup ataukah pengen apa lagi gitu? Jadi kan saya resign ceritanya 2013 gitu kan, saya resign, terus saya jadi konsultan freelance, jadi instruktur freelance yang ngisi materi itu di beberapa PJK 3 gitu kan. Jadi mungkin ada yang belum tahu PJK 3 itu apa nih? Oh, PJK 3 itu perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja ya teman-teman semua ya. PJK 3 itu ada 5 nih pada dasarnya, Permenaker 495 itu berbicara. Nah, kebetulan saya ini di PJK 3 pembinaan namanya, yang memberikan pelatihan K3. Oke. Nah, 2013 sampai 2015 saya ngajar di beberapa PJK 3 sebelum ada Media Tama sendiri gitu kan ya. Nah, Media Tama berdiri tahun 2015 pada saat itu. Nah, di sana saya melihat ada peluang nih ya, bahwasannya ternyata K3 itu secara bisnis menguntungkan juga ternyata ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman sudah punya background K3, punya pengalaman K3, give before you get-nya itu penting loh. Kenapa? Karena orang akan melihat nih karakter kita tuh kayak gimana. Contoh, teman-teman udah punya pengalaman K3, teman-teman sharing nih di webinar ya. Nanti di flyernya itu kan ada foto kita kan ya. Nah itu kan bagian dari branding kita. Nanti kita akan dilirik loh. Nah, ini buat teman-teman juga nih, jangan kerja aja, ngajar loh ya, walaupun nggak dibayar pun ya ngajar aja, saya bilang kayak gitu kan. Yang penting kita secara brand naik gitu kan ya. Itu di 2015 berdiri, lalu ya masih, bahkan kantor kita dulu di kos-kosan gitu ya, kos-kosan di sini cuma 3 orang gitu kan. Kantornya tuh virtual office gitu kan ya, zaman dulu masih boleh ya. Sekarang nggak boleh lagi. Nah, sedikit banyak saya belajar di sana. Saya juga sebagai auditor senior SMK 3 ya di salah satu lembaga audit, saya mengaudit, saya juga jadi konsultan, jadi instruktur. Cuman saya harus sampai kapan sih saya kerja dengan orang gitu kan? Nah, saya harus punya rumah sendiri lah istilahnya kayak gitu. Jadi saya mendirikanlah Media Tama tadi kayak gitu dengan beberapa tim kecil. Nah, sampai saat ini ya usia Media Tama sendiri udah 10 tahun. Ya, dengan total karyawan ada 51 orang saat ini. Nah, cita-cita saya selalu mengembangkan K3 itu di dunia digital. Ya, 2018 kita masuk ke ranah LSP ya. Media Tama mendirikan lembaga sertifikasi profesi namanya LSP K3 PAS, lalu dapat lisensinya tuh setelah Covid ya kan. Covid juga kena tuh. Terus kita mengembangkan aplikasi namanya Mika Pro ya. Jadi tidak semua PJK 3 ataupun perusahaan pelatihan yang ada digital gitu kan, seperti aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Lalu sampai sekarang ini kita mengembangkan internal kita juga ada database MOS namanya Media Tama Operating System. Dan saat ini nih Media Tama lagi getol-getolnya ngembangin ada yang namanya MITLEA, Media Tama Learning Academy ya, bisa diakses melalui kartu prakerja ya, jadi orang bisa training secara online mandiri. Lalu kita mengembangkan AI. Nah, kita juga ada AI nih namanya AI K3, baru di launching kemarin. Itu juga membantu untuk proses konsultansi ya. Jadi beberapa orang kan konsultan nanya-nanya terus nih. Kita saya kasih informasi melalui AI, jadi dia bisa lewat AI. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang akan kita kembangin. Jadi cita-cita saya selalu gimana caranya K3 ini bisa terdigitalisasi. Jadi cita-cita saya lagi ngembangin beberapa project dengan programmer dari Bagger ya. Kita punya rekanan, kita ngembangin aplikasi-aplikasi untuk para praktisi K3. Termasuk di internal sendiri kita punya aplikasi absenko produktif untuk di internal kita sendiri dan aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi yang pasti di Media Tama semuanya digital. Ya. Jadi tidak ada lagi kalau daftar-daftar tuh pakai kertas-kertas tuh udah nggak ada lagi. Semuanya online. Bahkan sebelum Covid pun kita udah digital. Ya. Saya juga pernah pakai sih aplikasi Mika Pro-nya. Mika Pro nih. Mika Pro, Media Tama customer care profesional. Di situ juga ada locker. Ada locker juga. Iya. Kita kerjasama beberapa perusahaan yang ada lowongan kerja, kasih dong impornya gitu ya. Oh, itu tuh membangun komunitas berarti. Iya, betul. Karena ada beberapa perusahaan yang minta, "Pak Denny, ada alumni nggak gitu kan?" Ada alumni, kalau saya langsung kasih, misalkan orang ini nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, saya yang kena kan, jelek kan. Akhirnya kita buat satu fitur karir, perusahaan-perusahaan yang punya lowongan kerja ya, saya minta
speknya apa gitu kan ya, bagian apa dia ya, tempel di website kita, nanti semua alumni bisa ngelamar ke sana. Silakan Anda sebagai perusahaan untuk menseleksi alumni-alumni kita sendiri. Jadi bukan rekomendasi dari saya hanya memberikan platform doang, mereka bisa lamar. Wah, luar biasa ini. Gitu. Amal, semoga jadi amal jariah. Iya, karena big why-nya orang pelatihan apa? Dapat kerja, iya kan? Ngapain kita ikut pelatihan tapi nggak dapat kerja, betul kan? Iya, bahkan sekarang banyak tanpa pelatihan langsung dapat sertifikat nembak. Iya, banyak banget sekarang itu. banyak tuh yang pemalsuan ya. Pemalsuan sertifikat. Dan di YouTube saya tuh, wah, saya paling dibenci tuh sama yang suka yang dulunya suka masuk-masukin, saya bongkar semua kebusukan dia gitu kan ya. Saya bongkar semua ciri-ciri yang palsu ya kan. Wah, saya dikejar tuh di komen-komentar, waduh loh, luar biasa, panas banget gitu. Ya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman semua ya, kalau yang ada yang nawarin tanpa pelatihan langsung dapat sertifikat, itu palsu. Ya, apalagi sekarang udah ada teman K3 bisa langsung ditelusur. Saya pengen ada pertanyaan lagi terkait dengan ini. Kan Kak Cik Denny itu sebagai praktisi ya, kemudian sekarang juga sebagai pengusaha ya, kan? Ya. Nah, gimana sih melihat sebagai praktisi ataupun sebagai pengusaha kalau melihat orang yang ingin kerja? Apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang pengen direkrut, orang-orangnya seperti apa, dan wataknya seperti apa, karakternya seperti apa yang ingin direkrut gitu dari perspektif user lah gitu. Mediatama sekarang lagi ngembangin ada program namanya HSC Internship. Oke. Ya, magang lah istilahnya gitu ya. Nah, ketika kita buka nih batch 1, batch 2 terakhir, batch 3, itu banyak banget yang ngelamar ya, ada sekitar 530 orang. Wow banget ya. Padahal persyaratannya saya udah ketatin loh. Ya, usia gitu kan ya. Wah, tetap ya. Single. Terus sudah punya ahli K3 umum gitu kan ya. Nah, memang gimana ya? Di Indonesia ya, itu bener-bener kayak menjadi ini ya, udah jadi budaya gitu kan ya. Harus punya ahli K3 umum. Kenapa ya? Saya pengen yang sudah ada, sudah jadi saya gitu kan, daripada saya ngajarin lagi ahli K3 umum, yang Anda harus ahli K3 umum dulu. Nah, itu syarat pertamanya. Kalau di magangnya Mediatama ya, jadi Mediatama itu tiap 3 bulan kita buka internship magang gitu. Untuk magang, untuk bukan alumni doang, pokoknya HSC internship. Jadi semua orang K3 kita yang sudah punya sertifikat ya. Sudah punya sertifikat ahli K3 umum. Nah, itu ya yang pasti ya saya harus cari sebagai sudut pandang owner ya, harus punya sertifikat. Karena supaya minimal lah mereka secara keilmuan dia udah punya gitu kan ya. Kan kompetensi itu kan ada 3 kan. Skill, knowledge, attitude kan. Punya pengetahuan, punya keterampilan, dan sikap kerja. Nah, itu. Jadi ya dia harus punya sertifikat dulu ya. Terus yang kedua, dia punya ilmu public speaking. Gitu. Jadi ketika kita interview ya, itu kan kelihatan loh, walaupun interviewnya pun via Zoom ya, saya tuh kelihatan banget loh, orang yang biasa ngomong itu kelihatan gitu dengan orang yang nggak biasa ngomong. Jadi gimana Pak supaya kami bisa ngomong? Ya buat konten, saya bilang ya kan? Sering ngomong, saya bilang kayak gitu. Karena benar-benar dicari gitu loh orang yang bisa ngomong gitu, karena orang K3 itu harus bisa memberikan influencer, harus bisa menularkan K3-nya tadi gitu. Jadi orang yang bisa ngomong, apalagi orang yang secara keilmuan K3-nya ada gitu loh. Itu dari sudut pandang saya ya. Secara keilmuan itu ada, walaupun dia, Pak, ini bukan orang K3 nih Pak, ini orang dari teknik kimia gitu kan. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi ketika kita tanya terkait dengan K3, dia nyambung gitu loh, dia mau gitu loh. Dan yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah karena di internship Mediatama kan tidak ada gaji kan gitu kan, kita ada uang saku sama fasilitas mes, makan siang, makan pagi. Mau nggak, saya bilang kayak gitu. Mau nggak apa? Mau nggak capek-capek dulu, saya bilang kayak gitu. Tapi kita kasih fasilitas gratis, training auditor, training TKBT, training P3K, training damkar. Apa yang saya tanya? Motivasi Anda magang itu apa? Gitu kan ya. Yang pertama ada yang jawab, oh karena saya kenal Pak Denny dari konten YouTube, konten TikTok, pengen lebih dekat gitu kan. Ada yang kedua, pengen belajar SMK 3. Oh, berarti dia pengen banget nih belajar audit SMK 3 karena saya sering juga ngajakin teman-teman untuk jadi observer. Ada juga motivasi kayak gitu. Ada juga yang terakhir itu motivasinya dapat training gratis, bilang kayak gitu kan ya. Kan lumayan kan training gratis di Mediatama kayak TKBT itu berapa? P3K, damkar, auditor kan udah lumayan banget gitu kan ya. Apalagi kita kasih mes, kita kasih makan siang, makan pagi dan lain sebagainya. Seragam kita kasih semua hak-haknya kita kasih.
mau gimana saya bilang kayak gitu. Itu internship gimana nih? Apanya? Itu tuh kegiatan seperti apa? Kegiatannya mereka layaknya HSE. Ya awal-awalnya memang layaknya HSE. Cuman saya bekali dulu ilmu minimal, dia punya ilmu audit SMK 3. Oke. Karena di LPK kita yang di Kunciran itu dia udah terapin SMK 3 PP 50 bagaimana bisa terimplementasi dengan baik ya gitu. Ya contoh paling kecil lah, ketika peserta datang dia harus dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya kan, tensi darah dan lain sebagainya. Yang kedua, dia harus bisa membuat HIRAK. Oh iya. Ya hazard identification, assessment, and risk control. Nah ketika peserta lagi pelatihan, coba dicek mana potensi-potensi terjadinya kecelakaan, ya kan? Coba diupdate lagi HIRAK-nya, kayak gitu. Dan berikutnya apalagi program-program inspeksi. Dan saya baru buat lagi nih program bulan Juni ini untuk TikTok. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ya ke TikToknya Media Tama Academy. Kita hampir tiap hari kita live. Apa aja tuh? Live, iya pada saat ada pelatihan kemarin ya, pelatihan forklift, kita live. Jadi nanti ketika ada yang nonton, kalau ada pertanyaan terkait dengan forklift, dia bisa jawab. Terus ada live kemarin perancah, ya, lagi ada praktek perancah, kita live kayak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan perancah, seputaran keilmuan perancah, kita jawab kayak gitu. Jadi target saya bagaimana memberikan keilmuan tadi lebih menyenangkan melalui aplikasi yang disukai anak Gen Z. Ya kan, bener, TikTok. Gitu kan, ya. Makanya saya bilang, udah kita main TikTok deh, saya bilang kayak gitu. Kita live tiap hari, saya bilang kayak gitu. Iya sih. Jadi harus adaptasi sebenarnya. Iya, give before you get. Ya kan, kasih terus ya sebelum kita dapetin sesuatu. Mantap. Jadi kalau teman-teman udah kerja dan memang secara keilmuan pekerjaan teman-teman itu bisa memberikan manfaat buat yang lain, buatin aja. Siapa tahu nanti ya sosial media kita itu menjadi portofolio kita ketika kita melamar kerja. Sepakat. Iya, karena sekarang dicari itu loh. Coba berapa kali lihat FB-mu mana, IG-mu mana, TikTok-mu, bukan buat apa. Kita tuh pengen ngelihat gitu loh. Attitude Anda itu akan kelihatan lewat sosial media loh. Kalau Anda di sosial medianya sumpah serapah, ngomongin perusahaan, jelek-jelekin perusahaan, Anda nggak akan diterima gitu loh. Atau di Facebook IG Anda itu isinya Mobile Legend, Dota, nanti kerjanya Anda tuh ngabisin waktu untuk main game doang gitu loh. Jadi kalau misalkan di sosial media Anda tuh isinya edukasi, itu jadi portofolio. Jadi siapa tahu, wah ini konten kreator nih, dibutuhkan nih kayak gitu. Oke. Luar biasa. Ini terakhir nih untuk dari Kak Cik Denny untuk Sobat Podcast semuanya. Pesan apa yang ingin sampaikan kepada Sobat Otka? Silakan. Buat teman-teman penonton Otka gitu kan ya, yang notabene sekarang lagi mencari kerja ya gitu kan ya, yang teman-teman yang baru tamat sekolah atau tamat kuliah gitu kan ya, K3 mungkin menjadi salah satu peluang ya buat teman-teman semua melamar kerja di sebuah perusahaan, karena K3 udah menjadi kebutuhan perusahaan, bukan di sektor konstruksi aja, di sektor pertambangan, minyak, pabrik dan lain sebagainya itu membutuhkan K3. Dan K3 pun ya butuh pengakuan gitu ya. Pengakuannya bukan hanya ijazah doang, tapi butuh sertifikat yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang mau nggak mau kita harus punya sertifikat, misalkan K3 umum, K3 konstruksi, K3 ketinggian, K3 listrik. Silakan ambil teman-teman. Ya, jangan takut yang namanya modal investasi leher ke atas ya, karena investasi itu tidak akan rugi. Walaupun misalkan, Pak, sekarang ilmunya belum kepake. Iya, belum kepake sekarang. Mungkin nanti akan kepake suatu saat. Ya, apalagi ilmu K3 itu bisa dipakai untuk di semua bisnis, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu pesan saya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman udah fokus di K3 bisa menghasilkan uang. Contoh kayak saya bisa ngajar gitu kan ya. Kalau ada situ ngajar, dapat uang saku kan ya. Jadi auditor, dapat uang saku gitu kan ya. Atau teman-teman misalkan menjadi resellernya Media Tama gitu kan. Jadi teman-teman bisa jualan di Media Tama juga ada V-sales namanya kan, bisa dijual juga. Jadi secara bisnis juga bisa. Apalagi misalkan teman-teman jadi asesor, itu juga menguntungkan. Jadi apalagi kalau teman-teman sudah kerja ya, ini khususnya udah kerja ya, apalagi udah kerja di bidang K3, jangan kerja di bidang K3 aja. Ya cari peluang-peluang lain misalkan gitu. Karena teman-teman udah ahli K3 umum, lanjutin ke auditor, lanjutin ke spesialis, supaya kita terus terupdate dan investasi kita itu terus-terusan gitu loh, bergeningnya seperti itu. Dan yang paling penting, give before you get gitu kan ya, ngasih terus ya kan, siapa tahu nanti akan balik ke kita lagi gitu. Give before you get. Kalau di Media Tama tuh
ada tagline-nya stronger innovation Oke. and stronger collaboration. Wih, mantap. Iya, jadi kita terus berinovasi gimana para alumni kita bisa bekerja, ya, gimana secara keilmuan mereka bisa terima informasi secara mendalam melalui aplikasi Mika, YouTube, Midlea dan lain sebagainya. Dan kita juga berkolaborasi, ya, kolaborasi dengan beberapa PJK 3, kolaborasi sama perusahaan, ya, supaya bisa sama-sama menjadi apalah bermanfaat buat orang lain gitu. Oke, luar Itu ya buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa ya, kalau misalkan teman-teman masih ngelamar kerja nih sampai sekarang masih gagal, ingetin lah 20 kali interview user, mungkin 1 kali yang lulus. Jadi kalau belum 20 kali interview sama user, berarti Anda belum nyampe titik apa ya istilahnya ya, titik yang paling tinggi. Jadi baru misalkan nih, baru 1 kali atau 2 kali sampai ke user, tiba-tiba nggak keterima gitu kan, langsung ngedown. Nah ini kebanyakan kayak gitu kan. Kalau sampai 20 kali, ini kenapa saya dapat 20 kali? Ini beberapa kali saya tanya nih teman-teman saya, sampai berapa kali kita interview sampai user ya, itu keterima. Peluangnya besar banget. Jadi pastikan teman-teman kalau udah 20 kali, ingetin 20 kali interview user gitu kan ya, pasti ada 1 deh yang nyangkut. Itu pesan saya ya. Oke, luar biasa dari Kak Cek Denny ya. Thank you. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman, terutama untuk teman-teman yang ingin berkarir di bidang K3. Dan selain K3 ini menghasilkan profit untuk teman-teman bisa berkarir, sebenarnya ada profit juga untuk diri sendiri sebenarnya. Yang saya alami, terutama saya juga sebenarnya pengalaman juga belajar di K3 di Media Tama. Gini, Kak Cik, saya setelah kursus gitu ya, setelah pelatihan, setiap kali ketika menggunakan kendaraan atau berada di gedung, saya mengidentifikasi kira-kira kalau ada bahaya seperti apa dan mitigasi gimana. Biar saya ketika ada bencana, saya bisa kabur duluan. Bukan kabur duluan, dalam artian menyelamatkan diri. Ya kan, kita harus tahu kan ketika ada kayaknya takut ada bencana ini, siap-siap seperti ini. Nah itu jadi pemikirannya sudah termindset seperti itu. Jadi memang kalau belajar belajar keselamatan kerja, teman-teman punya mindset atau sense gitu ya, untuk benar-benar kayak kita tuh harus bisa selamat. Karena saya merasakan kalau kita tidak selamat, berarti ada resiko kita kehilangan keluarga, kehilangan waktu dan sebagainya. Terus kalau masalah kesehatan juga sama, tapi sih untuk masalah kesehatan terutama untuk perut saya belum bisa nih. Karena untuk kayak hidup di Jakarta nih, kayaknya sulit banget untuk menjaga pola makan yang baik gitu. Kecuali kalau hidup di daerah, mungkin waktu itu saya pernah hidup di daerah, pola hidup enak. Cuman kalau di Jakarta kayaknya agak sulit ya. Gorengan tuh. Itu mungkin teman-teman, thank you Sobat Otka. Mungkin kalau ada kisah inspiratif yang kira-kira ingin kita angkat di cerita Otka selanjutnya, ketik di kolom komentar atau share cerita ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, saya Kang Man, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.